kita akan membahas beberapa topik ya. Di antaranya ada netralis PNS, stereotip PNS, digital talent, sistem merit, serta aku bukan PNS parasit. Nah, di sini sudah ada beberapa narasumber ya, tamu-tamu kita dari beberapa PNS nih. Coba bisa perkenalan dulu Mas, satu-satu supaya audiensnya kenal. Ya, perkenalkan, nama saya Rizal Ispratomo, CPNS penempatan di BPTD wilayah 22 Sulawesi Utara. Selanjutnya coba Mas M. Rizal. Ya, terima kasih Mbak. Nama saya Meliono, saya CPNS penempatan UPBU kelas 3 Ilaga, Papua. Oke, selanjutnya Mas Ahmad Fauzi. Ya, saya Dari dengan mana? Ahmad Fauzi, penempatan di BPTD wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara. Terakhir tamu kita nih, Ya, Mas saya Wahyu ya. Ya, Mbak. Saya Wahyu Rianto, penempatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Oke. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang ini banyak PNS disorot ya, karena mungkin dari yang kita tahu kerja nggak kerja kan tetap digaji nih. Nah, jadi banyak sekali berita-berita miring tentang PNS. Nah, ini untuk yang awal coba kita masuk ke topik netralis ya. Saya mau tahu dari Mas Rezal nih ya. Kalau menurut Mas Rezal ini sebagai ASN, netralis itu apa sih Mas? Ya Mbak, jadi netralis ini, netral bagi ASN ini berarti bahwa setiap pegawai ASN itu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Nah, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Misalnya Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawas terhadap netralitas ASN, TNI maupun Polri. Jadi tidak hanya sebagai pengawas pemilu, tetapi juga PNS Indonesia begitu Mbak. Jadi pokoknya intinya PNS harus netral ya sebagai Ya. contoh aja untuk masyarakat yang lainnya. Untuk keberlangsungan kinerja juga masih ya netral ya. Ya. Oke, terus nih Mas Reza nih. Ya. Saya mau nanya-nanya nih yang masalah perihal santai-santainya ASN ya. Ya. Sebelumnya Mas tahu nggak sih tentang istilah stereotip ASN itu apa sih Mas? Nah, jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai stereotip ASN, ada baiknya kita tahu dulu nih apa arti stereotip itu sebenarnya. Stereotip itu berkaitan dengan penilaian atau anggapan seseorang mengenai suatu hal, baik etnis, budaya, maupun kelompok sosial tertentu. Atau bisa juga stereotip itu adalah satu bentuk prasangka. Seseorang cenderung membuat kategori atas karakteristik perilaku orang lain. Misalnya perilaku dari kelompok ASN itu begini. Jadi semuanya dipukul rata sama dengan anggapan tersebut. Padahal kan belum tentu semuanya sama seperti itu. Nah, kalau gitu kan terkadang yang kita tahu nih ya Mas ya, ASN itu kerja kalau ada duitnya nih. Nah, menurut Anda tuh gimana tuh Mas? Kalau ditanya apa kondisi itu ada, mungkin pernah ada ya, tapi mungkin itu dulu. Dari tahun ke tahun kan pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem manajemen ASN ya, mendorong ASN untuk berkembang menjadi smart ASN. Semua aspeknya secara berangsur-angsur itu diperbaiki. ASN zaman sekarang itu ternyata ada target kerjanya, dan itu selalu dipantau oleh pimpinan. Nah, jadi tidak ada lagi nih istilahnya mereka bisa santai-santai kerjanya, ngobrol-ngobrol, dan keluar kantor untuk jalan-jalan di waktu kerja. Nah, ada aturan disiplin ASN yang mengatur mereka. Terus untuk memberikan pelayanan, ada SOP yang mengatur mereka bekerja. Jadi tidak ada lagi istilah berbelit-belit dan pakai duit begitu. Nah, makasih Mas. Nah,
Tapi kan sebagai anggaplah saya sebagai masyarakat umum ya. Kan saya kan nggak tahu nih kalau di dalam instansi Mas ada tentang SOP, peraturan atau apalah itu ya. Nah, tanggapan Mas untuk berita yang nggak baik itu apa sih Mas? Dan upaya Mas itu apa gitu? Kalau menurut saya pribadi sih ya, saya akan mengembangkan kompetensi diri saya sendiri ya untuk menjadi smart ASN, yaitu dengan menggunakan media sosial yang saya miliki untuk mempromosikan pelayanan yang tersedia di kantor dan memberikan informasi atau berita terkait yang bermanfaat begitu, Mbak Yulina. Oke, makasih Mas Rezal ya. Ya, Coba kita ke topik selanjutnya nih. Ini kan di zaman era modern ini kan ada tentang digital talent ya. Coba saya mau tahu pendapatnya oleh Mas Wahyu ya. Mas, kira-kira pelatihan digital talent itu perlu nggak sih? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Untuk saat ini pelatihan digital itu sangat penting dan diperlukan untuk ASN, yaitu untuk mendukung transformasi digital. Pelatihan tersebut didesain untuk menyiapkan sebagai manusia dan menghadapi revolusi Indonesia. Jadi kita memiliki kemampuan digital agar bisa mengikuti perkembangan atau kemajuan teknologi agar menjadi smart ASN seperti saat ini, gitu Mbak. Wah, nih kayaknya tamu-tamu kita nih ASN berkompeten ya. Jawabannya sih oke-oke semua. Selanjutnya nih, saya ada dengar mengenai sistem merit di lingkungan ASN. Coba deh saya mau tahu pendapatnya Mas Ahmad Fauzi. Sistem merit itu untuk rekrutmen dan kenaikan pangkat ASN wajib untuk dilaksanakan tuh kenapa ya Mas ya? Ini Mbak, seiring berkembangnya zaman ini kan ada perbaikan-perbaikan sistem pada manajemen ASN. Jadi saat ini ASN menerapkan sistem merit berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi sekarang tuh udah nggak ada zamannya tuh kerja memandang alma mater, memandang saudara dekat, sukunya sendiri. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Sekarang udah. Berarti benar-benar sistemnya. Berarti benar-benar profesional lah ya. Jadi kenaikan pangkat sama rekrutmennya pakai sistem merit itu ya. Untuk menutup topik dia, kita mau bahas tentang ASN parasit. Coba yang belum bersuara nih, Mas M. Rizal nih, saya mau tahu nih, apa sih ASN parasit menurut Mas M. Rizal itu? Menurut saya PNS parasit itu ya, kalau namanya sih parasit pasti merugikan ya, karena kalau menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya dalam bentuk apapun, Mbak. Contohnya seperti komitmennya terhadap visi dan misi organisasi yang kurang, tidak memiliki semangat, sikap tegas yang kurang, bekerja hanya sebatas datang, berperilaku menyimpang, ya banyak lagi Mbak. Pokoknya merugikan lah. Mas kasih contoh-contohnya perilaku parasitnya ya. Kalau gitu coba, bahaya nggak sih Mas jika ada PNS parasit di tempat kerja? Bagaimana Mas M. Rizal merespon jika ada temen nih di kantor nih yang menjadi ASN parasit? Kalau saya sebagai ASN harus bekerja dengan profesional, penuh tanggung jawab, dan itu bekerja bersama rekan, bekerja sebagai pelayan publik. Gitu, Kak. Jadi mau sebagai contoh aja ke rekannya yang parasit itu Mas ya? Iya. Menjadi contoh yang baik ya. Oke pemirsa, oke kelihatannya cukup nih topik-topik kita udah dijawab dengan baik oleh narasumber. Kalau gitu kita tutup ya acara kita kali ini. Terima kasih semua mas-masnya ya. Sampai ketemu di lain acara. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.